gigitan ular. Kita nanti akan bagi kedua tipe ya, ular yang berbisa dan ular yang nggak berbisa. Jangan lupa subscribe dulu ya. Saya tuh bukan orang yang kayak Panji manusia ular mengenali ular yang berbisa sama yang nggak berbisa. Nah, yang berbisa itu ciri-cirinya adalah, aduh serem banget karena harus bayangin ular. Saya tuh fobia ular. Ya, yang pertama itu kepalanya segitiga dan kepalanya tuh agak gede gitu biasanya. Kemudian matanya itu kayak licik gitu ya, lancip gitu. Terus ya lancip gitu ya. Terus dia itu karena dia berbisa, dia tuh kalem. Kalau abis gigit juga masih ada stay di situ gitu. Terus jalannya tuh lebih pelan, lebih kalem. Ekornya itu berderik biasanya. Terus warna kulitnya itu lebih terang, bercak-bercaknya lebih kontras. Warnanya tuh lebih menarik sebenarnya. Nah, kalau yang nggak berbisa, kepalanya lebih bulat. Terus matanya itu juga bulat-bulat gitu, lebih unyu lah. Terus karena dia tuh nggak punya venom atau nggak punya bisa, dia kalau habis gigit tuh malah kaget sendiri karena dia nggak punya bisa, dia takut digebuk sama yang dia gigit gitu ya. Jadi dia lari ngacir gitu. Jadi kalau misalnya habis digigit ular terus ularnya lari, itu dia biasanya malah nggak berbisa. Terus warna kulitnya itu lebih nggak cerah, motif coraknya juga lebih abstrak gitu ya. Kalau kita tahu ada anggota keluarga kita yang digigit ular, jangan panik dan jangan bikin panik pasiennya juga. Jangan sok-sokan disedot-sedot, itu harus gitu kan, katanya biar racunnya gitu dari badannya. Jangan, itu malah nanti memasukkan racun ke badan kita juga. Jadi jangan sok-sokan disedot-sedot. Misalnya kita yakin itu ularnya berbisa, gimana sih yakinnya? Ya tadi ya, harus kenal dulu ciri-ciri yang berbisa. Itu bawa langsung ke IGD. Kalau misalnya lukanya berdarah-darah terus, dicuci dulu ya pakai air hangat dan sabun supaya untuk mengeluarkan bakteri, dan dibebat dengan kasa steril. Tapi jangan terlalu kencang kan, kain kencang gitu biar racunnya nggak naik lagi. Nanti malah si kakinya jadi bosok karena aliran darahnya itu tidak lancar gitu karena kita bebatnya terlalu kencang. Atau misalnya tadi kaki ya, kalau bisa kan pasiennya rebahan. Nah, si kakinya itu harus posisi lebih rendah daripada jantung. Supaya apa? Si racunnya itu nggak cepat jalan ke jantung. Atau misalnya digigitnya misalnya di tangan ya. Di tangan, posisikan tangan itu lebih rendah daripada posisi jantung. Kalau nggak tahu posisi jantung di mana, itu di dada sebelah kiri. Kemudian bawa ke rumah sakit segera. Kalau memang bingung bedain berbisa atau enggak, ya pokoknya pertolongan pertama tadi dilakukan, kemudian langsung bawa ke rumah sakit, ke IGD yang terdekat. Nanti biasanya pasiennya itu akan diberikan satu suntik anti tetanus kan dalam 24 jam pertama setelah luka tusuk karena gigitan ular, gigitan anjing, kucing, bahkan ketusuk paku itu juga diberikan suntik anti tetanus. Nah, bedanya kalau pada ular itu nanti akan diberikan abu anti bisa ular. Satu vialnya itu kalau nggak salah 500.000, dan padahal satu pasien itu kalau misalnya racunnya udah nyebarnya banyak, itu bisa dikasih sampai 10 vial gitu. Jadi bisa habis 5 juta sendiri. Itu pun kalau si pasien bisa menerima anti bisa ular. Ada waktu itu saya pernah dapat pasien, dia tuh alergi abu, jadi ya racunnya udah nyebar kemana-mana sampai masuk ICU, tapi alhamdulillah pasiennya selamat. Itu padahal kita cuma kasih obat antibiotik terus anti radang. Iya, jadi kalau digigit anjing atau kucing atau tikus itu sebetulnya, atau monyet ya, waktu itu juga ada pasien digigit monyet, itu sebetulnya kurang lebih pertolongan pertamanya sama kayak digigit ular yang nggak berbisa. Pertolongan pertamanya itu adalah yang pertama ya itu ya, jangan panik. Terus kalau misalnya digigit anjing atau kucing dan itu masih ada owner atau pemiliknya si anjing atau kucing itu, kita bisa tanya apakah imunisasi atau vaksin yang diberikan oleh si pemilik kepada hewan peliharaan itu lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap, ya kan kita takutnya nanti terjadi rabies sambil jalan ke IGD. Lukanya itu dicuci dengan air hangat, kemudian dengan sabun bayi yang nggak perih itu membersihkan lukanya. Kemudian kalau misalnya memang lukanya ditekan-tekan aja biar
bakteri-bakteri yang tadinya dimasukkan oleh taring kucing atau anjing itu bisa keluar juga. Nah biasanya dalam 24 jam sebaiknya juga langsung minta suntik tetanus supaya ya tidak terjadi kejang-kejang karena tetanus gitu. Misalnya aman sih sama dokter kan akan dipulangkan, nanti akan ada antibiotiknya juga. Tapi kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kemudian lukanya menjadi bengkak, merah, terus ditekan sakit, itu kemungkinan kan infeksi, ada nanah, yaitu bawa lagi ya ke IGD. Oh ya, for your information, tetanus itu biasanya disuntikan memang dalam 24 jam pertama. Tapi si penyakit tetanus itu sendiri munculnya itu nanti seminggu setelah digigit atau kena paku. Dia kan nggak punya taring, tapi dia punyanya tuh sumutnya lah ya. Ya sama sih sebetulnya prinsipnya itu dicuci dengan air hangat, kemudian kasih sabun juga. Kalau emang lukanya ngalir, dipencet-pencet aja dulu biar venomnya si serangganya keluar dulu. Kalau untuk serangga itu lebih beda lagi ya, dikasih ice pack supaya lalu bengkak. Boleh dikasih obat-obatan langsung di rumah, jadi nggak perlu tetanus, nggak perlu ke rumah sakit sih kalau karena serangga. Bolehlah dikasih obat-obat pereda nyeri seperti paracetamol atau samefenamat, seperti kan betadine sebagai antiseptik di area lukanya. Nah kalau misalnya makin nyeri banget, boleh dibawa ke IGD untuk mendapatkan penata laksanaan yang lebih lanjut dari dokter. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Dadah.